Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus amat baik. Haleluya. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 50 ayat 14 dan 15. Mazmur 50 ayat 14 dan 15, demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Sekali lagi saudaraku, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Sebagai korban berarti memang bersyukur itu tidak mudah. Bersyukur itu semacam pengorbanan. Tidak mudah bersyukur. Tentu bersyukur di sini adalah bersyukur dengan segenap hati. Bersyukur sungguh-sungguh, menyadari bahwa Tuhan baik, Tuhan sangat baik, Tuhan teramat baik. Bukan bersyukur hanya di lidah saja, karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa, tidak muncul dari hati. Sudah terbiasa artinya ya kata-kata syukur itu bisa ya bersyukur, tapi sebenarnya dia tidak bersyukur. Ya. Jadi ada perkataan yang ya sudah terbiasa begitu ya. Sudah terbiasa ya, puji Tuhan katanya, syukur pada Tuhan, tapi itu bisa saja hanya udah terbiasa di mulut. Di hati belum tentu. Ya, di hati belum tentu. Karena kalau kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan, itu pasti terlihat dari tindakan kita. Kita sungguh percaya kepadanya. Kita tidak perlu lagi khawatir. Ya, ada kuasa dalam syukur itu. Makanya memang bersyukur itu adalah pengorbanan. Kalau dia hanya di bibir, di lidah, dia tidak berkorban. Itu hanya terbiasa. Apalagi contoh membaca mungkin suatu khotbah, membaca khotbah atau kata sambutan. Itu ucapan syukur itu bukan dari hati, sebab dia membaca. Ya. Tidak berkorban, begitu ya, tidak berkorban. Tapi di sini persembahkan syukur sebagai korban kepada Allah, memang sungguh-sungguh berkorban itu memang kita dengan segenap hati, dengan tulus. Tuhan terima kasih dalam segala keadaan, makanya berkorban. Situasi yang sulit tetap bersyukur. Banyak orang bersyukur, terima kasih Tuhan itu karena ada kemujuran. Ada kemujuran, dapat rezeki, ya, dapat kesempatan baik, dapat berkat. Tetapi kalau seandainya dalam situasi sulit, begitu ya. Jadi hidup ini kan gak selalu enak-enak saja. Seperti kitab Ayub mengatakan, masakan kita hanya terima yang baik saja, tidak yang buruk tidak kita terima. Dalam hidup ini yang dua itu silih berganti. Kadang suka, kadang duka, kadang nyaman, tenang, kadang digoncang, kadang sulit. Jadi dalam segala keadaannya bersyukur
Dan untuk bisa sungguh-sungguh bersyukur, berkorban. Ya, sungguh-sungguh kita berkorban, mengucapkan syukur. Syukur berarti menyadari bahwa Tuhan pelihara hidup kita, menyadari bahwa Tuhan begitu baik kepada kita. Kita banyak kesalahan, banyak berbuat pelanggaran, tetapi Tuhan bersabar, berbelas kasihan kepada kita, terus menuntun kita. Kita seperti domba-dombanya, dan memang kita adalah domba Allah, dan Allah adalah gembala kita. Ketika kita sudah mulai menyimpang, Dia kembalikan kita ke jalan yang benar. Ketika kita tersesat, terhilang, Dia akan mencari kita. Seperti perumpamaan tentang domba yang hilang. Ada seorang gembala memiliki 100 ekor domba. 1 ekor domba hilang dan dia akan meninggalkan 99 ekor yang aman dan mencari yang satu yang tersesat, yang hilang itu. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan sangat baik, Tuhan sangat baik dalam segala keadaan. Dan memang untuk bisa melakukan hal ini itu butuh pengorbanan. Sebuah kesadaran yang memang benar-benar paham bahwa Tuhan itu sangat baik dalam segala keadaan. Dia baik. Dan Tuhan izinkan keadaan yang sulit pun datang itu untuk membawa kita semakin kuat, semakin dekat dengannya, agar kita senantiasa bergantung kepadanya. Ya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada yang Maha Tinggi. Ya, kalau kita bernajar kepada Tuhan itu tandanya kita beriman. Berarti kita percaya Tuhan ada. Bernajar adalah berjanji kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau lakukan ini kepadaku, maka aku akan memberikan ini. Maka aku akan melakukan ini. Tuhan, kalau aku lulus, aku akan memberi bantuan ke panti asuhan. Aku akan memberi bantuan kepada fakir miskin, membantu teman yang sedang kesusahan, itu bernajar. Atau aku akan membersihkan rumah Tuhan, atau aku akan melayanimu, itu najar, berjanji. Dan orang yang bernajar itu pertama sekali dia beriman, ya, beriman. Dia percaya bahwa pribadi Tuhan itu ada, sehingga dia berjanji kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan ada. Dia percaya Tuhan ada dan dia tahu bahwa Tuhan akan lakukan sesuatu ketika dia berjanji. Ketika kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan akan lakukan sesuatu. Tuhan senang kalau kita bernajar, karena Tuhan melihat kita beriman, dan di balik najar kita itu Tuhan juga ingin melihat apakah kita setia melakukan apa yang kita najarkan, yang kita janjikan. Makanya dikatakan, bayarlah najarmu kepada yang Maha Tinggi. Jangan sampai setelah kita bernajar, Tuhan kabulkan, Tuhan jawab, kita ingkar. Nanti Tuhan marah, Tuhan hukum. Memang kita beriman, kita percaya kepadanya, tetapi kita menjadi orang yang meremehkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Menjadi orang yang lupa diri, ya, tidak menghargai, tidak takut akan Tuhan malah. Kita bernajar tetapi tidak kita lakukan, tidak kita bayar najar kita, tidak kita laksanakan apa yang sudah kita janjikan. Maka dikatakan, bayarlah najarmu kepada yang Maha Tinggi. Makanya jangan sembarangan bernajar. Yakinkan bahwa kita sanggup melakukannya dan akan melakukannya dan pasti melakukannya. Sebelum kita bernajar, yakinkan memang kita mampu melakukan najar itu dan akan melakukannya. Mampu dan pasti. Kalau enggak, berbahaya. Lebih baik tidak usah bernajar daripada nanti kita mengingkari, tidak menepati, nanti Tuhan marah, ya. Kemudian ayat yang terakhir, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku.
Berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Berlari kepada Tuhan, berteriak, berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan kasihani, Tuhan tolong. Berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Jangan kepada yang lain, kepada Tuhan. Itu tandanya kita beriman dan kita percaya hanya Dia yang sanggup menolong menyelesaikan kita, menyelesaikan persoalan kita, permasalahan kita. Berseru kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, Dia akan meluputkan kita. Dan kita akan memuliakan Dia. Ketika Tuhan meluputkan kita, menyelamatkan, menolong kita, kita akan memuliakan Dia. Kita akan bersaksi betapa Dia setia, betapa Dia sangat baik, betapa Dia penuh kasih sayang kepada kita, betapa Dia begitu mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Dia telah buktikan kasih-Nya. Dia mati bagi kita, mati bagi dosa kita, menebus dosa kita, supaya kita tidak dihukum, supaya kita tidak binasa, tetapi kita diampuni, diterima di hadapan Bapa, diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudaraku, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Bayar najarmu, tepati janjimu kepada Tuhan. Mari berseru kepadanya di dalam kesesakan. Mari berseru kepada Tuhan. Maka Ia akan meluputkan kita, Ia akan menolong kita, Ia akan menyelamatkan kita, dan kita akan memuliakan Dia. Kita akan memuliakan Dia. Terpujilah nama Tuhan. Allah kita sangat baik. Allah kita teramat baik. Percayalah kepadanya. Datanglah kepadanya, berserulah kepadanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Salam.